Bab 106, Dicari Wu Yazi. Kekuatan dari 3 sekte iblis utama dapat ditingkatkan di luar imajinasi. Meskipun cairan obat Wuxiangguo yang disiapkan Nili untuk sekte lain dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat setelah meminumnya, itu tidak bisa seperti 3 sekte iblis utama. Jika hanya pemurnian tanpa pemurnian, pasti akan meledak dan mati. 3 sekte iblis utama ditambah Mu yang membawa hampir 30 juta pelayan dari tanah leluhur iblis suci, sementara sekte dewa iblis menyelidiki kolaborator secara menyeluruh dan menggunakan pengorbanan darah iblis untuk ras manusia Nili. Pada akhirnya, Maodun semua menunjuk ke Wu Yazi. Wu Yazi telah membawa 2 klan monster aneh bersamanya di Void Shadow Divine Palace. Jika tebakannya benar, mereka menggunakan pengorbanan darah monster, dan jika mereka menggunakan metode rahasia, mereka pasti bisa mendeteksinya. Eselon atas dari sekte Dewa Iblis mulai memanggil Wu Yazi, tetapi pada saat mereka mengirim seseorang ke kediaman Wu Yazi sudah pergi. Wu Yazi sudah mendengar tentang urusan sekte Dewa Iblis. Jika dia tidak lari, dia pasti akan mati. Tapi orang ini tersingkir ketika dia melarikan diri. Ada penjaga di perbendaharaan sekte-sekte Dewa Iblis, lebih dari selusin penjaga alam transformasi surgawi, dan 3 penjaga alam Dao Naga. Wu Yazi mengosongkan seluruh perbendaharaan. Tapi setelah tingkat tinggi dari sekte Dewa Iblis ditemukan, mereka sangat marah. Itu adalah harta yang diturunkan dari zaman kuno, dan ada juga penghalang prasasti yang diatur oleh Wu Zong yang kuat di dalamnya. Saya tidak tahu bagaimana Wu Yazi menguraikannya itu, dan mereka masih tidak dapat ditemukan. Puluhan ribu armor prajurit, ribuan latihan, ratusan ribu harta karun yang tidak diketahui, puluhan juta batu roh, Dapat dikatakan bahwa Wu Yazi telah melubangi seluruh sekte Dewa Iblis. Setelah Mu yang membagikan Wuxian Shenguo yang disempurnakan kepada mereka, dia juga memasuki ruang rahasia dan mulai mundur dan berlatih untuk mempersiapkan dampak pada alam Dao Surgawi tingkat menengah, serang 6 sekte utama. Nili mungkin masih di Little Delicate World. Awalnya, dia berencana pergi ke Little Delicate World untuk menemukan Nili, tapi tidak peduli apa, dia tidak bisa masuk. Setelah umat manusia memasuki kota kemuliaan, Nili menggunakan pedang petir Dewa Meteor Surgawi untuk mengirimkan niat pedang untuk menutup dunia Little Linglong. Kecuali Nili, semua orang ingin menghancurkan segel Little Linglong kecuali dia memiliki kekuatan spiritual. Penanaman. Di alam Longsu, Mu yang tidak merasakan aura Nili, tetapi sekte bulu ilahi adalah sektenya dan dia tidak akan mengabaikan hidup dan mati semua orang. Dia pasti akan muncul, 3 hari kemudian, jika kamu tidak datang, 6 sekte utama akan menjadi kota mati. Mu yang berkata dengan dingin, perlahan menutup matanya dan mulai berlatih. Tapi Wu Yazi dikejar dan dibunuh oleh 4 orang kuat Wu Zong, dan terus berlari untuk hidupnya. Wu Yazi berlari jauh di dunia besar. Sejak dia bertemu Nili, seorang bajingan, dia telah belajar menjadi pintar. Dia tidak memiliki pengetahuan yang mendalam, tidak mengerti apa-apa, dan selalu tertipu. Mempelajari prasasti dan seterusnya setiap hari. Beberapa Wu Zong biasa telah lama menggunakan kemahiran dalam mengatur penghalang prasasti. Setelah meninggalkan Void Shadow Divine Palace, Wu Yazi dilucuti dari barang-barangnya oleh Yang Mulia Dewa Xuanming, dan dia membenci sekte Dewa Iblis sampai mati. Tanpa kekuatan absolut, dia hanya bisa diintimidasi. Meskipun dia membenci Nili, Nili memberinya beberapa hal di dunia besar nanti,
dan dia tidak lagi membenci Nili. Nili juga memberinya beberapa hal langka dan beberapa sumber budidaya dari waktu ke waktu, dan Wu Yazi telah berkultivasi ke tingkat kelima Dragon Dao berdasarkan hal-hal itu. Tetapi dia masih menyembunyikan kekuatannya dan mempertahankan kekuatannya di sekitar tingkat ke-8, tingkat Tianzuan. Namun, dia juga menyetujui persyaratan Nili dan memberitahu Nili beberapa berita tentang Sekte Dewa Iblis. Jika Anda tidak memberitahunya, dia akan menceritakan kisah pengorbanan darah. Meskipun Nili adalah seorang bajingan, dia masih seorang pria terhormat dibandingkan dengan mereka yang membuat gerakan kecil di belakang layar. Setidaknya dia mengatakannya di depan matanya, wajah. Nili semua disebabkan olehmu. Sekarang dia memiliki rumah dan tidak bisa kembali. Bajingan, ketika aku sampai di Sekte Senyu, aku akan menghajarmu terlebih dahulu. Wu Yazi menangis sambil mengunyah kue besar, dan menggumamkan sesuatu. Namun yang paling mencolok adalah saku besar di punggungnya yang penuh dengan cincin luar angkasa, dan setiap cincin luar angkasa berisi harta karun. Wu Yazi telah berlari selama 2 hari 2 malam, dia tidak berani beristirahat di jalan, dan dia tidak berani terbang, mengetahui bahwa ada 4 ahli wuzong di belakangnya, sehingga dia dapat dengan mudah dideteksi. Di rumah penguasa, Li Xingyun, Gu Bei dan yang lainnya juga memperhatikan anomali baru-baru ini dari Sekte Bulu Ilahi. Sekte Dewa Iblis telah menghilang di dunia besar, bahkan Senchi Yaozu yang dijaga. Gu Bei dan yang lainnya samar-samar merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Dan di luar Sekte Bulu Ilahi, seorang anak Yaozu terus berteriak di luar. Katakan pada tuanmu bahwa kakak tertuanya ada di sini, biarkan dia keluar untuk menemuiku. Wu Yazi berkata dengan dingin kepada penjaga. Para penjaga melihat Wu Yazi, dan merasa bahwa dia hanya memiliki basis kultivasi Tianzuan. Seorang anggota ras monster berani berteriak tentang Sekte Bulu Ilahi lagi. Suzerain kita adalah ras manusia, bagaimana kita bisa mengenali ras monster sebagai kakak laki-laki? Cepat dan keluar, bagaimana tuan kita bisa mengenal Yaozu? Jika kamu berani melangkah maju, kamu akan mati. Kata seorang penjaga. Wu Yazi tiba-tiba terbang di depan penjaga. Apa yang kamu katakan? Wu Yazi langsung mengangkat penjaga ke udara. Sekarang pergi dan beritahu tuanmu bahwa kakak laki-lakinya akan datang. Jika tidak, kalian semua akan mati, kata Wu Yazi dengan dingin. Wu Yazi dikelilingi oleh banyak penjaga. Hanya saja mereka sudah kuat di alam Tianzuan, tetapi menghadapi Wu Yazi, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Beberapa dari mereka ingin bergabung dengan penjaga roh iblis, tetapi mereka semua dilumpuhkan oleh Wu Yazi. Para penjaga lainnya tidak berani bergerak, tetapi mereka masih mengepung Wu Yazi dengan erat. Mereka tidak tahu apakah suzerain yang dikatakan suku monster itu adalah kakak laki-lakinya. Jika tidak, maka belum terlambat bagi mereka untuk bertindak. Laporan, Wakil Suzerain, Tuan Bei, ada anak monster di luar pintu yang mengaku sebagai kakak dari suzerain Ni. Dia telah melukai beberapa penjaga kami, dan kami tidak berani bertindak gegabah. Dia ingin tuan itu menyambutnya secara pribadi, kata penjaga itu. Kakak Nili, klan monster, Gu Bei, Li Xingyun, Xiao Yu dan yang lainnya saling memandang. Kapan Nili mengenali anak laki-laki dari monster Rache sebagai kakak tertuanya? Mereka bingung, tetapi orang-orang tetap pergi untuk melihatnya. Ketika Wu Yazi tidak melihat Nili muncul, dia menjadi marah. Kamu siapa?
Suruh Nili keluar dan temui aku, kata Wu Yasi dengan dominan dan dingin. Begitu dia melihat Nili, dia menjadi marah sebelum keluar. Nili adalah bajingan, jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam situasi ini sekarang, dan dia datang untuk mengandalkannya, dan bahkan mengambil keputusan. Siapa kamu? Dan apa tujuan datang ke sekte bulu ilahiku? Li Xingyun menatap anak monster di depannya dan berkata dengan dingin. Wu Yasi melepaskan penjaga di tangannya. Di mana Nili? Suruh dia keluar dan temui aku. Petik 2. Dan pada saat ini, Xiao Yu mengenali Wu Yasi. Tapi aku tidak tahu mengapa Wu Yasi datang ke sekte bulu ilahi untuk menemukan Nili. Mungkinkah dia ingin membalas dendam pada Nili karena bermain Wu Yasi di Void Shadow Palace? Wu Yasi, Nili tidak ada di sekte, mengapa kamu datang kepadanya? Xiao Yu berkata pada Wu Yasi. Li Xingyun, Gu Bei dan yang lainnya menatap Xiao Yu, bagaimana Xiao Yu mengenalnya? Mungkinkah dia benar-benar Big Brother Nili? Li Xingyun, Gu Bei dan yang lainnya berspekulasi di dalam hati mereka. Kamu siapa? Apakah kamu mengenal saya? Wu Yasi memandang Xiao Yu dengan curiga, dan menatap wanita di depannya dengan hati-hati. Nafasnya sangat akrab, tetapi Wu Yasi tidak dapat mengingat siapa dia. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.